Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ina Nurjana dari kelas Manajemen RA 12. NIM saya 61201230454. Program Studi Manajemen semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester saya di materi Kepemimpinan Bisnis. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Di sini sudah bersama yang oren-oren yaitu dari kampus masa depan gemilang yaitu UPG. Oh my god! Wow! Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 materi terpenting yang ada di kepemimpinan bisnis. Jadi materi yang pertama itu membahas tentang kepemimpinan bisnis. Apa itu kepemimpinan bisnis? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang hal-hal di materi ini. Jadi, sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan telah mengalami evaluasi sepanjang sejarah dari era klasik hingga digital sampai saat ini ya guys. Jadi konsep kepemimpinan terus berkembang sepanjang sejarah ini. Perjalanan ini mencerminkan perubahan dalam pemahaman tentang produktivitas, motivasi, dan efektivitas organisasi. Ada juga di era klasik, yaitu awal perkembangan kepemimpinan bisnis ini, fokus pada produktivitas, terus kita lebih pendekatan ke mekanis, terus dulu tuh era klasik tuh lebih ke pengembangan teori manajemen ilmiah. Ada 3, yaitu efisiensi kerja, yaitu mengenalkan pengukur kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi. Metode ini revolusioner pada masanya. Yang kedua itu standarisasi, yaitu penekanan pada aturan dan prosedur kerja yang ketat untuk memaksimalkan output. Ada 3 teori manajemen ilmiah, yaitu yang pertama efisiensi kerja. Ini untuk mengukur kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua ada standarisasi, yaitu menekankan pada aturan atau produser kerja yang ketat untuk memaksimalkan output. Yang ketiga ada kepemimpinan sebagai kontrol, yaitu pemimpin dianggap sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Ada juga teori administrasi, yaitu ada 3 juga. Yang pertama ada prinsip administrasi. Prinsip ini masih terbilang relevan sekali ya hingga saat ini. Ya, ini gunanya untuk menekankan atau merancang, mengorganisasikan, mengarah, dan mengendalikan. Yang kedua ada peran kepemimpinan, yaitu bertugas untuk mengkontribusi atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi manajemen, fokus ke mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada hierarki organisasi, yaitu memperkenalkan konsep struktur organisasi yang jelas. Ini menjadi dasar bagi pengembangan teori organisasi modern. Ada juga hubungan antar manusia. Yang pertama ada penelitian Hawthorne, yaitu menemukan pentingnya faktor sosial dalam produktivitas bisa mengubah paradigma manajemen. Yang kedua ada teori X dan Y, yaitu mempengaruhi pendekatan kepemimpinan yang dipilih. Terus yang ketiga ada fokus pada kesejahteraan, yang hubungannya interpersonal meningkat, kepemimpinan menjadi lebih humanis. Ada juga era digital dan masa depan, yaitu yang pertama kepemimpinan digital, yaitu kita harus memahami teknologi sepanjang masa di era digital ini. Yang kedua ada kepemimpinan agile, yaitu fokus dan fleksibilitas dan respon cepat. Yang ketiga ada kolaborasi global, yaitu pemimpin harus mengolah
secara budaya dan zona waktu. Yang keempat ada inovasi berkelanjutan, yaitu pemimpin dituntut mendorong inovasi terus-menerus dan mempelajari sepanjang hidupnya untuk menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan. Ada juga kepemimpinan modern nih guys. Yang pertama ada transformasional, yaitu menginspirasi pengikut untuk lebih besar. Terus yang kedua ada transaksional, yaitu untuk menekankan penukaran antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga ada visioner, yaitu menciptakan visi masa depan yang menarik. Yang keempat ada pelayanan, yaitu fokus pada kesejahteraan pengikut, yaitu memprioritaskan kebutuhan tim di atas dan di bawah. Nah, materi kedua ini akan membahas tentang model dan teori kepemimpinan. Di sini ada pengertiannya, yaitu model kepemimpinan digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarah orang lain. Model ini mencakup banyak hal banget, yaitu yang pertama pendekatan yang dapat diambil oleh pemimpin dalam mengelola tim dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan teori kepemimpinan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan berfungsi dalam konteks sosial dan organisasi. Nah, model dan teori kepemimpinan ada 3, yaitu yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin dengan gaya berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan ini menekankan hubungan pertukaran antara kepemimpin dan pengikut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang menerapkan gaya melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, menghargai masukan dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Nah, ternyata ya, setelah saya baca-baca lagi, model dan teori kepemimpinan ini ada banyak hal ya. Nah, di sini ada tambahannya, yaitu model dan teori kepemimpinan ini ada gaya kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin otokratis mengambil keputusan secara mutlak tanpa melibatkan anggota tim. Yang kelima, tadi kan yang keempat ya guys, sekarang yang kelima ini gaya kepemimpinan suportif, yaitu gaya ini berfokus pada penyediaan dukungan dengan anggota tim dengan baik hal kebutuhan fisik maupun emosional. Yang keenam, gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya ini pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin karismatik mampu mempengaruhi pengikut melalui gaya trik pada pribadinya sendiri yang bisa diinspirasi banyak orang. Yang ke-8 ada gaya kepemimpinan visioner, yaitu gaya ini berfokus kepada penyediaan dukungan pada anggota tim, baik dalam hal kebutuhan baik maupun emosional. Ada yang tahu nggak sih seberapa besar peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi itu? Yaitu peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi ini sangat penting, yaitu seorang pemimpin berfungsi sebagai pengarah dan inspirator yang mampu mengkomunikasi visi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota timnya dengan memberikan arahan yang jelas. Pemimpin membantu menciptakan keselarasan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Di sini ada kesimpulan dalam materinya, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Model dan teori kepemimpinan yang menggambarkan berbagai pendekatan dalam memimpin seperti teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, dan teori transformasional yang berfokus pada inspirasi dan motivasi. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang konseptual kepemimpinan bisnis, yaitu ada juga pengertiannya, yaitu
kemampuan manajemen perusahaan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang menantang. Kepemimpinan bisnis juga mencakup memberikan arahan bagi perusahaan, menawarkan visi untuk diusahakan, membentuk budaya perusahaan, mengulikasi persaing, menginspirasi orang lain untuk bekerja pada tingkat setinggi mungkin. Nah, ada juga teori kepemimpinan. Teori ini memberikan landasan pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi dan mengarah tim. Teori sifat mengidentifikasi karakteristik bawaan pemimpin. Nah, di sini ada teori kepemimpinan yaitu melandaskan pemahaman tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan tim. Tadi kan ada menjelaskan tentang teori-teori ya. Yang pertama tuh ada teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga ada teori situasi, yang keempat ada teori transaksional dan transformasional. Jadi teori sifat ini tentang karakteristik bawaan pemimpin. Yang kedua ada teori perilaku menekankan bahwa kepemimpinan dapat dikembangkan. Teori yang ketiga tentang teori situasi yaitu mengajarkan fleksibilitas dalam memimpin, sedangkan teori transaksional dan transformasional membedakan antara pemimpin berbasis imbalan dan kepemimpinan menginspirasi perubahan positif. Di sini juga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Kepemimpinan otokratis dapat efektif dalam situasi krisis, sementara gaya partisipatif mendorong kelibatan tim, sedangkan kepemimpinan transformasional berfokus pada inspirasi dan pengembangan individu. Pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dan menerapkan gaya yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja tim. Ada juga peran kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama yaitu membangun visi, yang kedua menciptakan lingkungan positif, yang ketiga memberikan motivasi atau dukungan, yang keempat ada mengelola konflik. Ada juga tantangan dalam kepemimpinan manajemen. Pemimpin modern menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola organisasi. Perubahan teknologi yang cepat menuntut adaptasi kelanjutan, sementara keragaman tenaga kerja memerlukan pendekatan dan inklusif. Ketidakpastian ekonomi global memaksa pemimpin untuk membuat keputusan strategis dalam situasi kompleks. Selain itu, menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan menjadi semakin penting. Pemimpin harus tahu cara mengembangkan keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan secara efektif. Jadi, kesimpulan pada materi 3 ini yaitu manajemen kepemimpinan merupakan elemen vital bagi keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan memfasilitasi pertumbuhan tim. Melalui pemahaman dan penerapan berbagai gaya kepemimpinan, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien. Materi yang keempat membahas tentang manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi ada dua aspek penting yang saling berkaitan dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama, manajemen kepemimpinan mencakup kemampuan untuk memimpin dengan efektif dan efisien, dengan menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi anggota tim. Manajemen pemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktivitas dan harmonis. Yang kedua, pengembangan organisasi mencakup memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur dan proses yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Pengembangan organisasi sangat penting bagi perusahaan manapun yang ingin meningkatkan operasionalnya. Ada dua poin penting. Yang pertama, pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, motivasi, dan keseleraan tim. Yang kedua, yaitu menentukan arah organisasi. Pengembangan organisasi memastikan struktur dan proses yang diperlukan. Ada juga jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, transaksional. Yang kedua, transformasional. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, demokratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, teknologi. Jadi ini sangat penting yaitu untuk menggunakan pelajaran seperti AI atau mesin AI. Yang kedua ada keanekaragaman yaitu kebutuhan akan keragaman dalam kepemimpinan. Yang ketiga ada meningkatkan keberlanjutan
yaitu peran kesadaran diri yang mengembangkan keterampilan. Nah, materi yang kelima yaitu setelah kita membahas tentang kepemimpinan, kita akan membahas tentang motivasi dan perilaku kerja. Jadi, kesimpulan pada materi 5 ini yang membahas tentang kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Kombinasi dari kepemimpinan yang baik, motivasi yang tinggi, dan perilaku kerja yang positif akan menciptakan budaya organisasi yang produktif dan inovatif, sehingga mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Jadi, materi yang keenam ini tentang tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan muncul sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Latar belakang tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan mencerminkan perubahan dalam lingkungan. Nah, tujuannya itu tentang tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pola arah pemikiran serta praktek yang muncul dalam bidang ini seiring waktu. Penulis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong tren dan perspektif ini serta dampaknya terhadap praktik kepemimpinan saat ini. Materi yang terakhir yaitu tentang strategi kepemimpinan. Jadi ada definisi tentang strategi kepemimpinan yaitu metode atau rencana yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam organisasi. Mengimplementasi strategi dengan kualitas kepemimpinan yang efektif dan membuat karyawan memahami tujuan serta bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya pada materi 7 ini yaitu strategis kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan kemampuan tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Agus boleh sedih, kalian gak boleh sedih. Paham? Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.